Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Boleh kasih senyuman kiri kanannya, bilang Tuhan Yesus baik. Ke depan belakang, katakan selamat hampir Natal. Berapa banyak saudara yang mengikuti tuntunan Bapak Gembala kita di tempat ini tentang Sungai Yabok? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Boleh katakan, Nah, hari ini saudara kita akan belajar bersama dan mengikuti bersama. Ada sebuah perjalanan yang luar biasa yang akan kita lanjutkan. Sebelum mengakhiri 2024, berapa banyak saudara yang percaya bahwa 2024 masih tersisa beberapa minggu lagi. Mujizat Tuhan masih ada. Pintu masih terbuka, masih ada terobosan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Katakan amin saudara. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hari ini judul khotbahnya adalah sebuah perjalanan menuju hukum pemisahan untuk menerima warisan. A journey to the law of separated to inherit. Berapa banyak saudara yang berkata saya ahli warisnya Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Katakan kiri kanannya kamu ahli waris. Saudara, kita melihat bahwa perjalanan Yakub yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita kemarin begitu luar biasa. Saya percaya itu memberkati setiap kita. Tadinya kita berpikir memang dia penipu, tapi ternyata dia ahli waris. Tadinya kita pikir dia penipu, ternyata nama yang diberikan Tuhan bukan penipu. Tapi Yakub adalah Allah yang menang. Israel adalah Allah yang menang, God who prevails. Yang ada di dalam diri Yakub yang akan membawa dia menuju kepada warisan ilahi yang dia akan terima. Saudara, Yakub sendiri next. Akhirnya dibawa terpisah oleh Esau. Dari Peniel, Esau mengarah ke arah Edom di bawah, ke arah Seir. Namun Yakub hari itu dipisahkan. Dan saudara, hari ini kita akan belajar tentang kenapa harus terpisah. Kenapa harus kita dipisahkan. Kita mulai dari 2 Korintus 6 ayat 14 sampai yang ke-17. Dikatakan seperti ini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Ini janji Tuhan, dikatakan aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Katakan amin saudara. Dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Berapa banyak yang percaya tahun ini kita akan menebus warisan untuk kita terima di 2025. Katakan amin saudara. Kita semua ahli warisnya Tuhan. Kalau kita menangkap betul apa yang menjadi tuntunan Bapak Gembala kita di tempat ini. Tapi ada satu hal yang kita harus mengerti. Kita harus keluar dan dipisahkan dari gelap dan masuk kepada kehidupan yang terang. Banyak orang yang mau terima warisan, namun perhatikan, namun tidak mau bergumul. Banyak orang yang mau dapat warisan cuma-cuma. Banyak orang yang mau dapat warisan tapi gak mau berjuang. Kadang kita mau terima warisan tapi tanpa perjuangan dan kesulitan hidup. Namun ternyata untuk terima warisan, Yakub dilemahkan. Ternyata untuk terima warisan, kita dibuat lemah, kita dibuat tidak berdaya, dan kita bergumul dan berjuang. Saudara, ada satu statement yang berkata seperti ini, a life worth living is a life worth fighting for. Kehidupan yang layak dijalani adalah kehidupan yang layak diperjuangkan. Kehidupan yang mau kita jalani yang layak, itulah kehidupan yang layak untuk kita perjuangkan. Berapa banyak di tempat ini saudara yang terus mau berjuang di dalam kehidupan saudara? Lambaikan tangan saudara. Katakan amin. Bilang kiri kanannya, jangan menyerah.
Efesus 1 ayat 18 sampai 19 berkata seperti ini saudara. Saya berdoa agar mata hatimu diterangi, sehingga kamu dapat mengetahui apa pengharapan dari panggilannya, apa kekayaan kemuliaan warisannya di dalam orang-orang kudus, dan apa kebesaran kuasanya yang tak terhingga. Sama-sama katakan yang tak terhingga. Bagi kita yang percaya. Sama-sama katakan bagi kita yang percaya. Bilang kiri kanannya, percaya enggak? Tanya depan belakang Bapak Ibu, percaya enggak? Kalau enggak percaya, enggak terima. Tapi kalau percaya, berapa banyak saudara yang percaya di tempat ini, maka engkau akan menerima kuasanya bahkan tak terhingga. Katakan amin. Akhir tahun 2024 ini, Tuhan juga bawa kita ke dalam musim yang baru. Kalau saudara dengar apa yang Bapak Gembala kita sampaikan, dia membawa kita menyeberang sungai Yabok. Dan di Yabok akhirnya Yakub merubah nama Yabok menjadi Peniel. Dari dilemahkan menjadi face to face with God. Berjumpa muka dengan Tuhan. Mungkin artinya kita sedang ada di Yabok, kita lagi gak semangat. Banyak masalah di akhir tahun yang tidak bisa diselesaikan. Mungkin tiba-tiba sakit. Mungkin tiba-tiba kita terkena masalah yang begitu besar saudara. Rasanya mau teriak ke Tuhan, kenapa Tuhan? Tapi ada kabar baiknya bagi kita semua kalau kita mengerti betul bahwa Tuhan yang ada berjalan di depan kita. Walaupun dalam kesulitan sekalipun ataupun dalam musim yang berat sekalipun, Yabok akan diubah menjadi Peniel yang artinya berjumpa muka dengan Tuhan. Dan setiap perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara yang harus mengerti, setiap perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Dia membuat kita menjadi manusia yang baru. Setiap perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Dia membuat kita baru lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Katakan amin. Ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan. Yang pertama kita harus mengerti, ketika Tuhan membawa kita ke Peniel. Saudara tahu, setelah saya coba dalami lagi, saya telusuri lagi. Ternyata di Peniel itu juga, ketika Tuhan berkata sama Yakub, namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Ternyata di Peniel, Tuhan mau berbicara sesuatu. So yang pertama kita harus mengerti saudara, ketika Tuhan membawa kita ke Peniel, apa itu Peniel? Peniel artinya a place of reintroduction. Saudara, Tuhan memperkenalkan Yakub yang baru. Yang tadinya orang bilang penipu, ternyata Tuhan bilang God who prevails. Yang tadinya orang bilang gak punya masa depan, jadi punya masa depan. It's a place of reintroduction with the new you. Bilang kiri kanan, the new you. Kamu yang baru. Ini musim dan waktu di mana Tuhan memperkenalkan diri kita kepada kita yang baru. Beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala kita juga pernah mengingatkan bahwa Tuhan akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Dan Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam pengenalan yang lebih dalam lagi. Kita yang baru, Anda yang baru. Mungkin sama seperti Yakub, 50% dari diri kita yang di sebelah kiri saudara. Yang tadinya kita cuma punya semua yang negatif. Kita suka gosip, kita gak suka firman Tuhan, kita gampang benci, kita gampang kepahitan. Mungkin itu 50% yang sebelah kiri. Tapi yang baru, Tuhan mau memperkenalkan kamu yang lebih baik lagi, yang lebih bijaksana lagi, yang lebih setia lagi, yang lebih gampang bersyukur, yang lebih percaya kepada Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kepada kita reintroduction. Sama-sama katakan reintroduction. Kita yang belum pernah ketemu sama kita yang baru. Saudara yang lebih bijaksana katakan amin. Saudara yang lebih kuat lagi, lebih setia, lebih percaya diri, lebih antusias lagi katakan amin. Kita yang lebih baik lagi, sekalipun kita dalam lembah kekelaman tapi kita tetap percaya Tuhan tetap baik. This is the season, ini tempat di mana Tuhan memperkenalkan kita kepada diri kita yang belum pernah kita ketemu sebelumnya. Kalau engkau percaya itu, di Peniel, perjumpaan pribadi membuat kita mengenal diri kita yang baru.
Berapa banyak yang percaya 2024 kita akan akhiri dengan kemenangan bersama dengan Tuhan. Lambaikan tangan saudara. 2025 akan lebih baik lagi daripada 2024. Yang semangat, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Tapi tidak berhenti di sana. Yakub melanjutkan perjalanannya dan dipisahkan dari Esau. Sama-sama katakan dipisahkan. Saudara, sesuai dengan ayat 2 Korintus tadi yang kita baca. Dikatakan seperti ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Mungkin diganti sedikit. Aku akan diam bersama dengan kamu. Hidup di tengah-tengah kamu. Dan aku akan menjadi Allahmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Berapa banyak yang percaya itu saudara? Lambaikan tangannya. Namun itu akibatnya. Yang harus dilakukan adalah yang berikutnya. Sebab itu, sama-sama katakan sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Jangan menjamah apa yang najis. And then I will receive you. I will accept you. Dan habis itu Tuhan menerima kita. Dan dikatakan aku menjadi bapamu. Kamu menjadi anak-anakku. Laki-laki dan anak-anakku perempuan. Saudara, Bapa di dunia yang gak sempurna tetap mau berikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga. Yang percaya katakan amin saudara. Ketika dibilang engkau anak-anakku, laki-laki dan perempuan dan aku adalah Bapamu, maka apapun yang kita doakan, yang kita mungkin masih gumuli saat ini, dia akan menjawab tepat pada waktunya. Katakan amin saudara. 2024 ini masih ada waktu. Dan Tuhan mau kita keluar dari komunitas yang mungkin toksik, yang meracuni selalu perkataan kita, pemikiran kita, atau kumpulan-kumpulan orang-orang yang masih meracuni kita. Tuhan sudah berjanji ada double grace, tahun penuaian, tapi kita harus terpisah dan keluar dari antara orang-orang tersebut yang mungkin memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda tentang Tuhan. Ngapain kamu ke gereja tiap minggu? Ngapain kamu berdoa lagi? Mungkin ada orang-orang yang seperti itu. Hari ini Tuhan bilang, pisahkan dirimu dari antara mereka. Supaya kita keluar dari kegelapan kepada terangnya Tuhan. Tuhan datang membawa pedang untuk memisahkan. Dan jangan kaget kalau ada orang-orang di sekitar kita yang selalu punya pemikiran-pemikiran yang berbeda seperti itu saudara. Tapi hari ini kita harus mengerti bahwa pemisahan itu harus terjadi untuk kita menerima warisan itu. Katakan amin. Sejauh ini berapa banyak saudara yang menangkap? Lambaikan tangan saudara. Karena itu saudara, sejak awal Tuhan sudah punya satu pendirian yang tegas tentang pemisahan. Dari gelap dan terang. Kejadian 1 ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang atau dikatakan hovering. Bergetar, bukan cuman bergetar. Tapi hari itu seperti perempuan yang sakit bersalin mau melahirkan. Dan akhirnya explode dan akhirnya meledak. Akhirnya ada firman Tuhan, ledakan itu terjadi. Dilepaskan firmannya dan dikatakan jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu Allah melihat bahwa terang itu apa saudara? Baik, sama-sama katakan terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Karena menurut Tuhan terang itu baik. Dan saudara, kalau kita melihat dunia yang penuh dengan kegelapan, kenapa? Karena juga tidak ada terang di dalamnya. Penyebab kekosongan yang gelap itu saudara, adalah terpadunya gelap dan terang. Karena gelap itu menyedot terang itu ke dalamnya. Makanya seluruhnya mengalami kegelapan. Saudara, ada satu teori tentang black hole. Yang namanya teori singularity. Di pusat lubang hitam itu atau black hole itu terdapat singularitas gravitasi. Sebuah titik satu dimensi yang mengandung massa yang sangat besar. Namun di ruangan yang sangat kecil. Di mana ruangan itu sangat rapat dan gravitasinya menjadi tidak terbatas saudara.
Dan akhirnya hukum-hukum fisika yang kita kenal itu udah gak lagi berlaku ketika ada di black hole. Bahkan black hole itu menyedot semua cahaya. Tidak ada satu cahaya pun yang sanggup bertahan ketika dia tersedot masuk di black hole itu. Tidak ada cahaya sama sekali. Kira-kira saudara, seperti itulah kehidupan kita kalau gelap bersatu, menyatu dengan terang, akhirnya jadi mix. Dan akhirnya kegelapan itu yang menyedot terang itu lama-lama, akhirnya terang itu tidak ada dan semuanya mengalami kegelapan dan gelap gulita. Saudara, tapi Tuhan mau memisahkan antara terang dan gelap. Dan apa yang terjadi saudara? Yesus ada di sana, maka kegelapan itu sirna. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan saudara. Kapan kegelapan itu akan pergi dan terang itu datang? Ketika Yesus masuk ke dalam kehidupan kita. Maka yang tadinya gelap gulita, void sama sekali, akhirnya jadi memiliki terang karena ada kehadiran Tuhan di sana. Katakan amin saudara. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, semua kegelapan itu sirna. Yang tersisa adalah terang. Tapi hari ini Tuhan mau mengingatkan kita. Ketika kita masih bergumul, justru tempat pergumulanmu itulah tempat di mana Anda berjuang. Tempat di mana Anda berjuang untuk menerima warisan itu. Dan jangan berhenti, jangan menyerah. Kenapa saudara? Next, karena you are not stuck unless you stop. Kita nggak akan stagnasi, kita nggak akan stuck kecuali kita berhenti percaya, kecuali kita berhenti berjuang. Kalau kita menyerah sekarang, kita nggak akan pernah tahu mujizat apa yang Tuhan siapkan nanti 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, besok kalau kita menyerah hari ini. Tapi karena kita nggak menyerah, kita nggak jadi orang yang stagnan. Katakan amin saudara. Kalau kita nyerah sekarang dan kita bilang Tuhan terlalu banyak penderitaan ini Tuhan. Akhirnya terlalu banyak cemoohan orang juga ke dalam kehidupanku Tuhan. Lebih baik aku minum baygon, gantung diri di atas jembatan Barelang dan lompat Tuhan. Itu lebih gampang untuk kita mengakhiri kehidupan kita. Tapi ketika kita menyerah, padahal Tuhan masih mau kasih mujizat. 1 jam kemudian ternyata Tuhan sudah menyiapkan mujizat. Tapi kita gak dapat karena kita menyerah di sana. Hari ini jangan menyerah. Bilang kiri kanan, jangan menyerah. Kalau Yakub menyerah dengan ketakutan dia sama Esau, dia gak akan terima warisan. Kalau Yakub gak bertahan merangkul Tuhan hari itu di Peniel, dia gak akan diubah menjadi Israel. Karena itu bilang kiri kanannya, jangan menyerah. Mari hari ini bilang sama diri kita sendiri, I'm not stuck unless I stop. Sekali lagi, I'm not stuck unless I stop. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Jika kita menyerah sekarang, kita gak akan pernah tahu mujizat apa yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Mujizat sebesar apa, mujizat sekreatif apa. Berapa banyak saudara yang masih rindu mengalami mujizat Tuhan di tempat ini? Lambaikan tangan saudara. Karena itu, menuju pemisahan, yang paling pertama yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita ketika kita dipisahkan adalah Tuhan mau berurusan dengan hati kita. Before the hard work begin, God wants to work with your heart first. Sebelum kerja keras kita mulai, Tuhan ingin memulai dengan hati Anda. Sama-sama katakan hati saya. Supaya kita semua saudara bisa menjadi manusia yang dewasa. Bukan cuma masalah usia. Karena dewasa gak ditentukan dari usia, tapi dari karakter dan sikap kita. Hari ini mungkin orang mengatakan seperti ini, saya kan memang bawaan pabriknya begini Pak. Bawaan dari sononya Pak. Dari orok udah begini Pak. Jangan coba-coba ubah saya Bapak. Jangan coba-coba ubah saya Pak Pendeta. Saya gak bisa diubah. Bawaan pabrik gua ya begini. Saudara, ada yang namanya default setting. Sama-sama bilang default setting. Yang mungkin kita udah begitu puluhan tahun. Ketika kita mendengar sesuatu kita gak mau berubah dan kita bilang gak bisa, ini bawaan pabrik saya.
Jangan coba-coba merubah saya. Saya ngomongnya emang begini, emang rese. Semakin sakit hati dia, semakin bahagia saya. Semakin pahit dia, semakin manis hati saya. Saya emang orangnya begini kok. Ini bawaan pabrik saya. Saya gak mau berubah. Tapi hari ini Tuhan mau ngubah banyak hati di tempat ini. Katakan amin saudara. Mungkin kita bilang, gak bisa Pak, yang rajin doa mah istri saya. Yang baik mah istri saya, yang penyabar mah suami saya. Yang baik itu anak saya Pak, dia yang ke gereja, saya emang gak perlu ke gereja. Yang baik mereka, kata orang saya emang gak baik Pak. Saya penjahat, saya penipu. Atau kita selalu kasih alasan, excuse. Kita gak punya waktu, kita terlalu stres, terlalu pusing. Aku gak bakal sanggup, kita terlalu bodoh. Gak punya contoh yang baik, gak punya teladan yang baik, selalu ribut dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita terus perkatakan hal-hal seperti itu, maka kita percaya dengan orang yang orang katakan. So siang hari ini, saudara dengarkan, ketika kita lebih mendengarkan perkataan orang, kita lebih menyembah mereka daripada Tuhan. Kalau kita dengar perkataan Tuhan, berarti yang kita sembah adalah Tuhan kita. Katakan amin saudara. Kalau kita lebih mendengar perkataan orang, berarti kita lebih percaya dan mencondongkan hati kita kepada mereka. Tapi hari ini kalau orang bilang kamu gak punya masa depan, Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau mereka bilang kamu mah gini-gini aja hidupnya, gak akan ada yang mau sama kamu, Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagiku. Katakan amin saudara. Itulah Tuhan kita. Padahal Tuhan berkata yang berbeda. Apa yang di dalam kita itu sesuatu yang luar biasa. Yang di luar imajinasi kita, di luar bayangan kita. God who prevails. Tuhan yang menang, yang ada di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Dikatakan di Kejadian 35, bahkan hari itu Yakub diingatkan lagi sama Tuhan. Namamu bukan lagi Yakub, namun Israel. Maka aku akan memberkati engkau serta keturunanmu. Di situ Tuhan memberkati Yakub. Tapi Tuhan mengingatkan dia lagi untuk yang kedua kali. Namamu bukan lagi Yakub, namun Israel. Kamu bukan lagi orang yang kalah atau pecundang, namun engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan saudara. Dan hari ini Tuhan mau ingatin kita, yang tadi kita bilang kita bawaan pabrik. Sama seperti Yakub, dibilang penipu, tapi ternyata next, his default is not his destiny. Your default is not your destiny. Bawaan pabrik yang orang bilang bawaan orok dah begini, itu bukan akhir dari segalanya. Katakan amin saudara. Your default is not your destiny. Kalau kita ngikut Tuhan gak ada yang mustahil. Kalau kita ngikut Tuhan, orang bisa bilang kita apapun terserah. Tapi Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang bilang kamu gak mungkin diberkati. Tuhan bilang kamu pasti diberkati. Karena kamu adalah anak dari Tuhan. Your default is not your destiny. Dan kalau hari ini kita ngomong tentang gereja, saudara. Gereja sekarang bukan cuma gedung seperti ini. Tapi gereja juga adalah kita, orang-orang yang ada di dalamnya. Katakan kiri kanan saudara, kamu dan saya. Kita adalah gereja. Saudara tahu arti dari gereja? Next, yaitu eklesia. Sama-sama katakan eklesia. Eklesia ini dari bahasa asli, dari bahasa Yunani. Yang berasal dari kata ek, artinya keluar. Dan kaleo, bukan kakleo. Kaleo, berarti memanggil. Jadi gereja, eklesia adalah suatu kelompok orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib, yang percaya. Katakan, wuh! Itulah kita, bilang kira-kira itulah kita. Kita yang dipanggil Tuhan. Dipisahkan Tuhan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Apa yang sedang kita jalani hari ini? Ini bukan akhir segalanya. Karena itu jangan menyerah. Kalau hari ini saudara lagi berjuang, ingat perjuangan itu sendiri adalah tempat di mana kita akan terus bertumbuh, terus bertumbuh, terus bertumbuh. Karena kita sedang berjuang untuk menerima warisan itu.
Tidak ada warisan yang bisa diterima dengan mudah tanpa apapun, saudara. Karena itu yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika kita sedang dipisahkan? Siapkan korban tebusan, saudara. Ini adalah the second chance yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sama-sama katakan kesempatan kedua. Saya tidak tahu mungkin berapa banyak saudara yang merasa gagal 2024. Mungkin di banyak area kita gagal, jatuh lagi di dosa yang sama. Mungkin keuangan gagal lagi, keluarga gagal lagi, hubungan suami istri gagal lagi, hubungan orang tua dan anak gagal lagi, pekerjaan rasanya gitu-gitu aja, rasanya banyak kegagalan. Tapi Tuhan menyediakan kita kesempatan yang kedua. Namun saudara, setiap kesempatan itu bukan berarti cuman begitu aja. Tanpa perjuangan tidak. Justru harus dengan korban. Sama-sama katakan korban. Karena tanpa korban, mezbah itu tidak akan ada apinya. Tanpa korban. Namun dengan korban. Sama-sama katakan korban. Saudara, kalau korban tuh sakit rasanya. Tanya kiri kanannya, sakit enggak? Kalau korban tuh harus sakit. Kalau belum sakit belum berkorban namanya. Itu masih biasa-biasa aja. Tapi kalau sudah berkorban, Tuhan berkata, tahun ini kita sudah masuk tahun 5785, double grace, sama-sama katakan double grace. Grace yang pertama berkat, kebaikan, kemurahan Tuhan terhadap setiap kita, katakan amin. Dan grace yang kedua untuk menyelesaikan semua apa yang sudah dimulai dengan baik sesuai dengan anugerahnya Tuhan. Dan that's the double grace di dalam kehidupan kita. Karena itu yang kedua saudara, persiapkan terus sampai di penghujung tahun ini korban tebusan warisan. Bilang kiri kanannya, persiapkan korbanmu yang akan kita bawa. Karena itu adalah peluang kita to receive the second chance, untuk menerima dan menebus warisan kita. Mungkin korbannya gak banyak, bukan masalah value, tapi masalah sakit korbannya. Setiap orang berbeda. Karena korban itu masing-masing. Tidak sama. Tapi yang Tuhan lihat adalah nilai pengorbanannya. Rasanya hari-hari ini Tuhan sedang berkata. Ada satu ayat ini saudara, next. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sekali lagi kukatakan, firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Boleh tepuk pundak sebelahnya bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya tidak tahu berapa banyak yang sedang hatinya lemah. Tapi rasanya Roh Kudus bicara kuat banget dari semalam. Satu ayat ini, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Sekali lagi kukatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tahun 2025 akan lebih baik dari tahun ini. Masih ada waktu, masih ada mujizat, masih ada pintu yang terbuka, masih ada terobosan yang pasti terjadi dalam hidup saudara. Kalau kita mau berikan korban tebusan kita, kuncinya satu, percaya. Bilang kiri kananmu, percaya. Harus percaya saudara. Kalau gak percaya ya gak terima. Semakin percaya, semakin terima. Dan semakin kita menjadi ahli warisnya Tuhan. Katakan amin saudara. Berapa banyak saudara yang mau berkata, Tuhan ini aku ahli warisnya Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Angkat tangan saudara sama-sama. Kami bersyukur kalau sebentar ini Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap kami di tempat ini ataupun yang sedang streaming, kami adalah ahli warisnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu perkara yang aku mengerti, katakan, Dia telah mati menebus dosaku dan angkatku menjadi anaknya. Katakan mewarisi semua janji Bapa, melewati gurun kehidupan.
kekuatan, hadapi cobaan, sampai ku masuk tanah perjanjian. Mari angkat tanganmu, katakan melewati gurun kehidupan. Dia latihku berharap firman-Nya, beri kekuatan, hadapi cobaan, sampai ku masuk tanah perjanjian. katakan melewati gurun kehidupan. Dia latihku berharap firman-Nya, beri kekuatan, yes Lord, hadapi cobaan, sampai ku masuk tanah perjanjian. Melewati, katakan melewati gurun kehidupan. Dia latihku berharap firman-Nya, beri kekuatan, hadapi cobaan, sampai ku masuk tanah perjanjian. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan, saudara. Bilang kiri kanannya, kamu ahli warisnya Tuhan. Semangat udah mau berdiri, tapi tadi takut duduk lagi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga. Ini yang kita harus mengerti. Untuk dipisahkan dari gelap. The presence of God. Saudara, ketika ada hadirat Tuhan, kegelapan itu sirna. Ada satu hal yang luar biasa tentang hadirat Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita. Karena sekali Dia menunjukkan kepada kita, kita gak dapat narik kembali. Dan sekali kita diberitahu bahwa ini loh hadirat Tuhan, kita gak dapat lagi bilang kita gak pernah ngerasain hadirat Tuhan. Karena kita udah pernah merasakan hadirat Tuhan. Dan kita gak akan bisa kembali lagi. Akhirnya setelah kita mengalami hadirat Tuhan, kita jadi punya rasa haus, rasa lapar akan hadirat Tuhan. Hal ini akan membangkitkan kita, menggugah setiap kita. Untuk apa, saudara? Mengejar hadirat Tuhan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Saya berdoa 2024 engkau rasakan hadirat Tuhan yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Yang begitu kuat. Ada satu hal tentang hadirat Tuhan yang Tuhan singkapkan, begitu luar biasa. Saudara, ternyata the presence of God is an automatic eviction. Next. Apa itu automatic eviction? Ketika ada hadirat Tuhan, otomatis yang lain digusur keluar. Otomatis kegelapan itu sirna. Otomatis depresi menyingkir. Otomatis sakit itu menyingkir. Otomatis rasa takut menyingkir. Khawatir menyingkir. Bahkan dosa pun menyingkir. Karena ada hadirat Tuhan di sana. The presence of God is an automatic eviction. Bahkan kehadiran Tuhan, Dia akan mengusir semua rasa khawatir saudara, anxiety saudara, cemas saudara. Yang tadinya kita penuh dengan ketakutan, tapi ketika ada hadirat Tuhan, semuanya digusur keluar dari dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Ketika ada hadirat Tuhan, kegelapan itu sirna. Dan jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan atau gak dapat lagi merasakannya. Ketika kita mau dipisahkan dari gelap kepada terang, pemisahan itu harus terjadi. Tapi yang ketiga ini, kita harus ada hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita butuh semakin intim dengan Tuhan. Untuk terus merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena perjuangan itu tidak mudah, saudara. Tapi selama ada hadirat Tuhan di sana,
ketakutan itu sirna. Selama ada hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan selalu kasih. Ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera di sana. Bahkan ketika kita percaya, mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan saudara. Karena itu bagaimana untuk terus mengundang hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Next, we have to release the sound. Sama-sama bilang the sound, bunyi. The sound of praise and worship. Mari sama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan. Release the sound of praise and worship. Release the sound of praise and worship. Maka hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. When we release, Jesus will show up. Dan ketika Tuhan ada di sana, yang gak baik semuanya hilang. Yang negatif thinking terus semuanya jadi positif. Yang selalu gampang sakit hati, hatinya jadi kuat lagi. Yang gampang kepahitan, hatimu manis selalu. Yang penuh dengan kebencian, hatimu dipenuhi dengan sukacita dan kasih daripada Tuhan. When we release the sound of praise and worship, He will show up. Dia akan hadir dimanapun kita berada, saudara, di kamar saudara, di mobil saudara, di rumah, di sekolah, di kantor, dimanapun kita berada. Bahkan di dapur sekalipun Anda sedang melakukan kegiatan, when we release the sound of praise and worship, Dia akan ada di sana. Hadirat Tuhan ada di sana. Karena kita sedang merilis, melepaskan pujian dan penyembahan kita. Dan dikatakan begini, if you release, then you will receive. Kalau kita melepaskan, kita akan menerimanya, saudara. If you release the sound of praise and worship, you will receive another miracle. Kau akan terima mujizat yang baru lagi. You will receive that inheritance, legacy itu daripada Tuhan. Warisan yang kita akan terima daripada Tuhan. When we release, you will receive. Karena itu yang ketiga ini, mari terus cari dan jangan sampai kita kehilangan yang satu ini, saudara. Musim boleh berganti, sakit penyakit boleh ada, hati yang membuat kita gak enak mungkin kadang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Karena itu, saudara, terakhir kita baca sama-sama. Next. 1, 2, 3. Jangan hanya alami Tuhan di hari Minggu, namun alami dan undang Tuhan Yesus setiap hari dalam hidup kita. Berapa banyak saudara yang mau? Lambaikan tangan saudara. Mari bangkit berdiri sama-sama dan berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Paulus mengingatkan di kitab Filipi, jangan cuman Sabtu dan Minggu kita cari Tuhan, but every day, setiap hari dalam hidupmu, di setiap area kehidupanmu, mari kita cari wajah Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau siang hari ini, mari kita sama-sama sembah Dia dengan suara, dengan hati kita. Because when we release the sound of praise and worship, He will show up. Dia akan hadir, saudara. Mari angkat kedua tanganmu, saudara, sama-sama yang bisa berbahasa roh. Mari berbahasa roh bersama-sama. Shikiralabasya makaralabaralabayana. Kinabasya makaralabayana baralabase. Kinabasya makaralabaralabayana baralabarala. Oriaralabasya makaralabaralabaralabaralabarala. Kiralabasya makaralabayana baralabaralabarala. Oriaralabasya makaralabaralabarala. When we release the sound of praise and worship, maka Engkau hadir Tuhan, maka Engkau menjamah setiap kami ya Tuhan. Oh diaralabasya makaralabaralabarala. Kinabasya makaralabaralabarala. Dekat padamu itu rinduku. Mari sama
dekat sama Tuhan. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka, ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. mari pandang wajahnya. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu Di dalam hidupku, dalam hidupku. oh Yesus, Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu Tuhan di dalam hidupku. Mari katakan memandangmu Tuhan. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikan, Yesus, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa kami bawa penyembahan kami Tuhan. menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan memandang, mari pandang wajahnya. Oh Tuhan, kebaikanmu mengejar, kami mau mengejar hadirmu. Oh Yesus, membawa. Di ibadah dua ini kami bawa penyembahan kami Tuhan. Kebesaranmu mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia, angkat pujianmu, angkat penyembahanmu. Sebab Dia ada di tempat ini, Dia hadir di tempat ini. Syamakaralabase, Kinaralabayana maralabasya makaralabara. Kalau engkau merasa engkau butuh Tuhan, mari hampiri Dia, mari cari Dia, mari kejar hadirnya Tuhan. Oriaralabasya makaralabaralabaralabara. Jesus, Kinamaralabase, Oriaralabayana maralabasya makaralabara. Kinaralabayana maralabasya. Berapa banyak saudara yang pertama, kau merasa gagal 2024 di area apapun, kau angkat tangan di tempat kau berdiri dan berdoa, pejamkan matamu, berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita ada di Yabok itu, dilemahkan, tapi hari ini Tuhan bilang engkau, Yabok itu akan berubah jadi Peniel karena ada Tuhan di sana.
Dan berjumpaan muka dengan muka bersama dengan Tuhan itu yang mengubah hidupmu menjadi engkau yang baru. Hari ini terima kekuatan yang baru. Tuhan, hamba-Mu melepaskan kekuatan yang baru, pengurapan yang baru Tuhan, untuk melewati 2024 dengan kekuatan yang baru, hati yang baru. Teguhkanlah, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Sekali lagi kukatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hati yang lama Tuhan ganti dengan hati yang baru siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang kedua, ketika Tuhan mau memisahkan kita untuk kita menerima inheritance itu, warisan itu, kita butuh hadirat Tuhan. Berapa banyak saudara yang rindu mau terus mengalami hadirat Tuhan? Angkat kedua tanganmu sama-sama. Kirabasya makaralaba, Kinabaso makaralabayana, Kiriaralamasya makaralabayana baralaba. Hamba meminta pengurapan dari sorga Tuhan, mengalir Tuhan, mengalir atas setiap kami di tempat ini. Tuhan, kami butuh hadirat Tuhan, karena ketika ada hadirat Tuhan di sana, semua kegelapan menyingkir dari dalam kehidupan kami. Kami terima semua yang baik daripada Tuhan. Dan hari ini kami berdoa, biar hadirat Tuhan terus memenuhi setiap kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dari depan sampai belakang, bahkan yang sedang mengikuti secara streaming. Tuhan, biar hadirat Tuhan begitu nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sehingga kami mau katakan, kami akhiri 2024 bersama Tuhan dengan kemenangan, kesembuhan, pemulihan yang daripada-Mu Tuhan secara utuh kami terima. Bahkan 2025 tahun double grace itu, tahun penuaian, kami terima, kami declare dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. We receive it Lord, kami terima itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Kau baik, Kau luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini. Tuntun kami terus Tuhan lewat Bapak Gembala kami. Kami angkat tangan kami juga di tempat ini di ibadah yang kedua Tuhan. Untuk Bapak Gembala kami, Pastor Hani Andris Tuhan. Kuatkan, bahkan sembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Kami percaya 2024 juga akan menjadi tahun yang luar biasa. Dia akan melewati 2024 dengan kemenangan daripada Tuhan. Masuk 2025 hamba-Mu juga menerima penuaian yang luar biasa di dalam kehidupannya Tuhan. Kami bersyukur Kau baik Tuhan. Kami serahkan sepanjang bulan Desember ini Tuhan. Semua perayaan Natal sampai ke tahun baru ada dalam perlindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Di dalam satu nama kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudara.